Solusi matematika PA, soulmate Anda untuk matematika yang lebih mudah. Pada video ini kita akan membahas suatu soal untuk menentukan nilai kuartil atas dari data yang disajikan di dalam suatu daftar distribusi frekuensi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan rata-rata, modus, dan median. Bagi Anda yang belum menonton, silakan dilihat di video sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Kalau kita mau cari kuartil atas atau Q3 dari suatu data, maka langkah yang pertama kita lakukan itu adalah menentukan frekuensi kumulatif, dilambangkan dengan FK. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi di suatu kelas ditambah dengan jumlah semua frekuensi di kelas sebelumnya. Berarti kalau kelas yang pertamanya frekuensinya adalah 7, kelas sebelumnya belum ada, berarti frekuensi kumulatifnya adalah 7. Kelas yang kedua, frekuensinya adalah 6, sebelumnya adalah 7. Jadi ini ditambahkan, maka hasilnya adalah 13. Sebenarnya bisa juga langsung saja kita jumlahkan frekuensi kumulatif di kelas sebelumnya dengan frekuensi di kelas tersebut. Bisa kita tambahkan saja 10 ditambah 13 sama dengan 23. 23 ditambah 8 sama dengan 31. 31 ditambah 9 adalah 40. Nah, dari semuanya ini kita bisa simpulkan bahwa jumlah data itu adalah 40 atau N sama dengan 40. Nah, untuk menentukan berapa nilai dari kuartil yang ketiga, sebenarnya ada dua langkah yang kita lakukan. Langkah yang pertama adalah untuk menentukan letak dari kuartil yang ketiga tersebut, dan yang kedua adalah untuk menentukan nilai. Sekarang kita tentukan letaknya dulu. Kuartil yang ketiga atau Q3 itu sama dengan data yang terletak di 3/4N. Berarti ini sama dengan data yang ke 3/4 dikali dengan 40. Sama dengan data yang ke 30. Nah, kita bisa menentukan data yang ke-30 itu terletak di mana sesuai dengan frekuensi kumulatif yang sudah kita cari tadi. Data yang ke-30 berarti itu terletak pada kelas yang keempat. Berarti di sini. Kenapa? Data yang ke-30 terletak di antara data ke-24 sampai data ke-31. Jadi bisa kita tuliskan 70 sampai 79. Untuk mencari nilai dari kuartil yang ketiga itu, kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan 3/4 dikali N dikurangi dengan sigma Fs dibagi dengan Fi dikali dengan C. Nah, yang pertama adalah TB. TB itu adalah tepi bawah dari kelas kuartil yang ketiga tadi. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. 70 dikurangi dengan 0,5. Berarti 69,5. Selanjutnya, kita butuhkan adalah N. Nah, N sebenarnya di sini sudah kita dapatkan tadi. N-nya adalah 40. Kemudian, sigma Fs. Artinya adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil yang ketiga ini. Berarti ini dijumlahkan semuanya ada berapa. Atau langsung diambil dari sini boleh. Sama dengan 23. Kemudian Fi. Fi artinya adalah frekuensi di kelas kuartil yang ketiga ini. Berarti ini. Ini adalah Fi. Berarti sama dengan 8. Kemudian kita harus menentukan C. C adalah panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas itu bisa kita lakukan dengan memperhatikan selisih antara batas bawah dari kelas yang pertama dengan kelas yang kedua. 40 jadi 50 itu artinya adalah ditambah 10. Maka dengan demikian C-nya sama dengan 10. Oke kan, Bos? Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Berarti Q3 sama dengan 69,5 ditambah dengan 3/4 N. Sebenarnya kita udah dapat tadi
3/4 N itu adalah 30 kan? Berarti ini adalah 30 dikurangi dengan sigma Fs 23 dibagi dengan frekuensi di kelas itu 8, kemudian dikali dengan C yaitu 10. Maka kita teruskan lagi. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 30 dikurang 23 hasilnya adalah 7 dikalikan dengan 10. Berarti sama dengan 70/8. Sama-sama dibagi 2. Berarti ini sama dengan 35/4. Selanjutnya, Q3 sama dengan 69,5 ditambah dengan 35 dibagi 4 sama dengan 8,75. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 8,75, 78,25. Berarti jawabannya adalah cendol. Oke bos, solusi matematika PA soulmate Anda untuk matematika yang lebih mudah.